Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Pak. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Pagi, Mantap sekali semangatnya Bapak Ibu. Memang CGP yang sekarang ini sangat semangat sekali di dalam melakukan kegiatan program guru penggerak ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu mohon salah satu untuk memimpin doa. Monggo silakan. Pak Yusef. Ya, silakan Pak. Masih open ya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa dapat diakhiri. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, saya akan menanyakan perasaan Bapak Ibu. Tapi saya akan menanyakannya seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih satu warna yang Bapak Ibu suka, yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu sekarang. Silakan. Ada yang mau resen? Oke, Bu Yeni, silakan Bu Yeni. Baik, Pak. Perasaan saya hari ini warna merah. Kenapa? Semerah kerudung saya. Idih, mantap. Gimana Bu, bisa diceritakan kenapa merah? Karena merah itu semangat, Pak. Merah Wow, itu inilah saya yang harus siap menghadapi kegiatan hari ini, full ngajar dan juga harus ikut prukol di CGP. mantap Gitu. sekali. Terima kasih, Pak. Bu Yeni ini adalah contoh CGP yang sangat yang kita idam-idamkan ya. Oke, Bu Warsi. Ya, Pak. Perasaannya hari ini apa? Perasaan saya hari ini berwarna kuning, Pak, walaupun kerudung saya warnanya merah. Karena saya kurang Gimana sehat, Bu? Pak. Kenapa Bu? Ya, saya kurang sehat. Badan saya rasanya nggak karu-karuan. Tapi saya ini merupakan peringatan buat saya bahwa kesehatan itu lebih utama, Pak ya. Jadi saya juga mempersiapkan diri juga untuk kegiatan ini. Setidaknya saya harus minum vitamin biar badan saya fit gitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Warsi. Semoga Bu Warsi cepat sembuh ya. Kita doakan bersama-sama. Satu lagi secara singkat, silakan Bu Yulita. Oh iya Pak, saya hari ini berwarna hijau Bapak. Kenapa hijau Bu? Karena saya harus menanamkan di diri saya bahwa saya harus selalu terlihat sejuk ya Pak ya, biar enak dilihat gitu kan. Jadi kalau saya memilih hijau, jadi terbawa suasana, saya tidak panikan, tidak panas gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, semoga kita semuanya saling menyejukkan. Bapak Ibu, ya amin. Kita masuk ke dalam modul 1.4 di sesi kedua. Kemarin kita sudah bagi kelompok dan Bapak Ibu sudah berdiskusi di BOR masing-masing dan Bapak Ibu sudah ada hasil yang akan dipresentasikan nanti. Baik. Nah, ini agenda kita hari ini. Nanti kita ada presentasi, tanya jawab sekaligus penguatan serta penutup. Baik, sebelum kita mulai Bapak Ibu, tentunya di dalam modul 1.4 ini terdapat tujuan pembelajarannya. Bapak Ibu CGP dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP yang lain. Nah, berikut skenario pembelajarannya. Kita nanti selama beberapa jam ke depan akan belajar. Nah, Bapak Ibu, kita akan kuis dulu ya. Kuis dulu, Bapak Ibu bisa lihat lihat layar dan kita akan menebak hewan apa yang ada di potongan dari slide ini. Oke. Bapak Ibu boleh open mic langsung ya. Siap Pak. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Hewan apakah
aku. Monggo Monyet. silakan. Monyet, Pak. Monyet, Bu. Ya, Enggak, Oke. enggak. Apa itu, Bu? Apa Bu Yulita? saya bukan monyet, Pak, tapi itu gambar monyet. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya apa? Iya, kalau hewan Pertanyaan, apakah hewan aku ya berarti kan apakah? saya dong. Iya, Monyet. Maksudnya hewan Apakah apakah di aku? dalam gambar ini? saya bukan hewan itu. Saya bukan itu hewan, gambar. Bapak. Coba, Saya manusia. jawab Saya doang. manusia. Apa? Saya Oke, manusia, kita Pak. lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Ini adalah Goripen. Gorila dan elephant. Ya Allah, Ya. itu gajah bermuka monyet. Yuk. Nah, ini kalau dari paruhnya itu siapa ya? Hewan Bebek. apa ya? Bebek, bener Bapak Ibu? Ya. Saya manusia, Yakin? Pak, itu gambar bebek. Baik. Bukan Ya, bebek, ini buaya. adalah elephant Oh, dan bebek. duck. Centil ya teleponnya. Oke. Nah, ini agak lumayan susah, lumayan gampang ini. Hai, siapakah diriku? Kudok, kucing dan dog. Kucing Kucing, dan Pak. Oke, ini catfish tapi bukan ikan lele ya, Bapak Ibu. Ikan Ya. kucing. Oke, terima Ikan yang kasih. memakan kucing. Terima kasih atas partisipasinya di dalam kuis ini. Baik, ternyata sudah menggugah semangatnya seperti yang dikatakan Bu Yeni tadi. Sebelum kita memasuki presentasi, kita ada kesepakatan belajar. Ada yang ditambah dari kesepakatan belajar kali ini, Bapak Ibu? Cukup, Pak. Pak. Cukup ya, Oh, baik. Pak. Oke, di presentasi ini Bapak Ibu nanti masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 20 menit. Selama presentasi share screen, ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama dan umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan, hal yang paling menarik, hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut, dan peran guru di dalam membuat budaya positif di kelas. Nah, berikut rubrik penilaiannya: kualitas, analisis, studi kasus, lalu efektivitas penyampaian atau penyajian studi kasus, dan masukan sekaligus pengaturan waktu. Bapak Ibu, silahkan untuk mempresentasikan dari kasus yang sudah ada di LMS dan sudah disampaikan, dibicarakan, didiskusikan secara matang di BOR kemarin dalam bentuk presentasi. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk siapa yang mau duluan ini? Ayo, monggo. Bu Yeni, mau duluan Bu? Woi, ini memang CGP yang sangat luar biasa. Bu Iya, Yeni Pak, dan boleh, kelompoknya silahkan untuk mempresentasikan. Waktu, layar, dan tempat saya persilahkan. Baik, Pak. Mohon izin ya Bapak Ibu share screen. Sudah dipilih moderatornya atau langsung saja ya Bu Yeni ya? Ya, langsung saja, Pak. Oke, terima kasih. Bagaimana layar saya sudah tampak? Sudah Ibu, silakan. Oke, baik. Bentar ya Pak, maaf saya ada kendala dengan jaringan saya juga. Baik, saya akan membacakan dari kelompok saya kasus 1. Kasus 1 di sini segitiga restitusi ya Pak. Jadi menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, menyampaikan keyakinan. Di situ setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Lalu analisa dan jawaban kasus 1. Kasusnya dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi. Kemudian yang kedua adalah apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran.
Yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang dapat diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi? Dan yang keempat, jika di posisi Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jawabannya di sini, kalau untuk Bu Santi memanggil Vivi dan Natali untuk menanyakan permasalahannya. Jadi menanyakan bagaimana Vivi dan Natali mempertanggungjawabkan perbuatan tidak hormat kepada Bu Eni. Yang terakhir, yang jika sebagai Pak Hasan, mengapresiasi dan mendukung Bu Santi karena Bu Santi mampu melakukan kontrol manajerial dengan baik dengan menyediakan kesempatan bagi Vivi dan Natali yang melakukan kesalahan. Mungkin saya akan tampilkan lagi kasusnya, tadi aku terlalu cepat. Jadi tokohnya di sini Pak Hasan kepala sekolah, Bu Santi guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Eni guru pengganti, Natali dan Vivi adalah siswa. Natali dan Vivi itu mereka tidak memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh Bu Santi. Jadi mereka banyak berbicara, Pak. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak, untuk kasus 1. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Bu Yeni dan kelompoknya. Kita akan bahas Bapak Ibu, ya. Kita akan bahas dan apakah ada yang memberikan penguatan tentang kasus 1 ini yang sudah dibahas oleh Bu Yeni? Sepertinya Pak Yusef udah nggak sabar untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak, ada yang berbeda atau yang ini diutarakan saja. Terima kasih Pak fasilitator yang saya hormati. Ya. Saya sih bukan menambahkan ya. Ada yang masih bingung gitu kalau dalam penjelasan saya. Bagaimana caranya agar kita bisa punya apa tadi istilah Bu Yeni itu peran manajer ya Pak ya? Nah sebagai manajer mohon penjelasannya mungkin dari teman atau dari Pak Fasil. Terima kasih. Baik, tadi Bapak Yusef menyatakan tentang 5 posisi kontrol guru. Salah satunya manajerial. Apakah ada yang menanggapi? Mungkin kelompok yang tadi, Bu Yeni silahkan. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya Pak Yeremia. Peran posisi 5 posisi kontrol di sini adalah peran manajerial. Melihat kasus tersebut, kalau menurut diskusi kelompok kami, Pak, di sini guru tidak membuat Vivi dan Natali menjadi bersalah, tapi guru bagaimana menjadikan dalam diri Vivi dan Natali itu ada rasa tanggung jawab, Pak. Sehingga jika sudah terbentuk tanggung jawab dalam diri mereka itu bisa berbuat itu tidak harus selalu diawasi oleh gurunya. Artinya kondisi demikian di saat Bu Santi dan diingatkan oleh Bu Eni ya, jadi terjadi kondisi yang tetap baik, kondusif belajarnya gitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Yeni atas penguatannya. Pak Yusef apakah sudah terjawab ya? Iya Pak. Terjawab ya. Nah, baik. Kita lanjut ke kelompok 2 Bapak Ibu. Ya, kasus yang kedua. Silahkan Bu Yulita untuk menampilkan presentasinya dan menyampaikan hasil bahasan dari kasus 2 ini pada kita semua. Silahkan mungkin dibantu Bu Yeni untuk share screen ya. Iya. Bisa baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami pada kasus 2. Di sini tokohnya adalah Pak Lukman sebagai guru dan Ibu Sabrina sebagai siswa Bapak. Kemudian pada kasus 2 ini, analisa dan jawaban kasusnya adalah yang pertama, kasusnya dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman, jelaskan apakah indikatornya. Dan jawabannya adalah posisi kontrol Pak Lukman sebagai penghukum dengan indikasi perbuatan tegas terhadap pemberian hukuman atas pelanggaran dilakukan oleh Sabrina berupa datang terlambat ke sekolah, tidak mengenakan sepatu yang sesuai dengan aturan sekolah. Kemudian kasus yang kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya?
Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan dirujukan ke Sabrina? Jelaskan. Jawaban yang kami ambil adalah pertanyaannya pertama, mengapa kamu datang terlambat? Kemudian yang kedua, mengapa sepatu yang kamu kenakan tidak sesuai dengan aturan sekolah? Kemudian yang ketiga, setiap orang bisa melakukan kesalahan. Dari hal tersebut, apakah memungkinkan bagi kamu untuk menukarkan sepatumu yang sesuai? Kemudian selanjutnya, apakah yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut? Dan selanjutnya lagi jawabannya adalah apakah yang kamu yakini tentang perilaku menaati aturan dan tata tertib di sekolah? Kasus yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Yang kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Dan kelompok kami memiliki jawaban sebagai kepala sekolah. Saya melakukan yang pertama, komitmen bersama untuk menegakkan keyakinan sekolah. Yang kedua, langkah yang diambil oleh Pak Lukman menurut kami kurang bijak karena dapat melukai hati dan membuat trauma pada diri Sabrina. Begitu Bapak untuk kasus yang kedua ini dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Yulita dan kawan-kawan. Oke, terima kasih Bu Yeni sudah membantu juga share screen-nya. Saya stop share ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada tanggapan dari Bu Warsih yang sudah mengacungkan tangan. Baik Bapak, menanggapi tadi dari hasil presentasi kelompoknya Ibu Yulita, memang benar ya, itu Pak Lukman itu penerapan budaya positifnya kurang kalau kata saya ya, karena dia bisa menjatuhkan mental anak-anak juga, terutama anak-anak kita lihat Pak, dari dilihat dari segi kemampuan mereka itu berbeda-beda. Ada yang mungkin mampu untuk membeli sepatu baru atau tidak. Jadi kalau harus disamakan, harus memakai sepatu hitam semua dengan kapasitas sekian gitu, spesifiknya seperti itu gitu. Itu saya kira kurang adil. Begitu Pak. Baik, terima kasih atas penguatannya serta jawabannya dari Bu Warsih. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ada yang bertanya atau memberikan penguatan? Sementara belum Pak. Jelas. Oke, baik. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung pertemuan, tetapi ada refleksi yang saya berikan di dalam Padlet. Silahkan Bapak Ibu buka dan isi, ya. Ada di kolom chat, silahkan. Sudah ya Bapak Ibu? Oke. Sudah Pak. Boleh sambil open mic, boleh Siap, sambil Pak. memberikan komentar. Baik, sudah banyak yang memberikan tulisannya, gagasannya. Yang pertama, tuliskan pengalaman ketika berdiskusi dengan kelompok ya tentang 4 kasus tersebut, materi apa yang belum dipahami, lalu 1 kalimat untuk budaya positif. Baik, di sini sudah ada Pak Yusep yang akan menyampaikan ya. Sudah raise hand dari tadi ya. Pak Yusep bisa menyampaikan Pak apa yang dituliskan ini di dalam Padlet ini. Terima kasih Pak. Yang pertama, diskusi tadi menyenangkan. Saya melihat banyak masukan dari teman-teman dan memang sangat-sangat berjalan dengan menyenangkan lah ya. Yang kedua, yang belum dipahami materinya, saya memilih penerapan segitiga restitusi. Saya belum terlalu paham. Tiga-tiganya Pak dijawab langsung Pak. Boleh. Ya, lanjut Pak. Kalimat untuk modul budaya positif memberdayakan siswa. Memberdayakan siswa. Baik Pak Yusef, terima kasih. Tadi masih ada yang belum paham tentang segitiga restitusi ya Pak? Betul. Mungkin Bu Yulita bisa memberikan penguatan terhadap Pak Yusef tentang segitiga restitusi. Nah,
Iya, Bu Yuli, ya baik. silakan. Baik Bapak, untuk masalah segitiga restitusi ini, adalah tentang bagaimana cara kita bisa menerapkan ya, menurut saya ini Pak ya, tentang, filosofi KHD itu sendiri gitu, baik kepada siswa, baik kepada guru, baik kepada masyarakat dan lingkungan kita. Saya pikir seperti itu Pak. Baik, terima kasih atas penguatannya. Benar sekali yang disampaikan Bu Yulita tadi, semoga menjawab kebingungan ya dari Pak Yusef. Yang jelas kita sebagai guru bisa menempatkan diri sebagai posisi kontrol sebagai teman, sebagai manajer, dan kita dituntut untuk bisa menjadi seorang yang menularkan energi positif seperti itu. Baik, kita sampai di penghujung pertemuan di 1.4 ini. Apakah ada yang belum tersampaikan atau apakah kita mau menyimpulkan secara bersama-sama? Dari tadi saya lihat wajahnya Bu Yeni pengen ngomong ya tadi. Gimana Bu Yeni? Silahkan Bu untuk menyampaikan. Baik Pak Yeye, Pak Yernia, dari kegiatan kita pada Rukol sesi 2 ini, menurut pendapat kelompok kami, bahwa 5 posisi kontrol dalam kita menjalani aktivitas khususnya sebagai guru itu dapat kita terapkan. 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada mana yang lebih dominan, tapi menurut diskusi kelompok tadi bahwa posisi sebagai manajer itu yang baik diterapkan kepada peserta didik. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni atas penguatannya yang menyimpulkan. Ada lagi Bapak atau Ibu yang mau menyampaikan atau cukup jelas Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup Jelas, Pak. Pak. Baik, oke. Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah quotes ya. Quotes-nya walaupun saya belum tuliskan ya. Manusia pisau menajamkan pisau, manusia menajamkan manusia yang lain. Jadi ketika kita membuat menjadi atau energi kita positif, di lingkungan sekitar kita akan positif. Baik, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas apresiasinya, dan Bapak Ibu jangan lupa untuk ketahapan belajar berikutnya, yaitu demonstrasi kontekstual. Siap. Dan presentasi yang tadi jangan lupa diupload Bapak Ibu ya, supaya dan perbaikan-perbaikan silahkan diedit dulu baru dikumpulkan atau diupload. Kita akan menutup dengan doa dulu dan foto bersama. Saya minta, atau ada yang mau berkenan untuk memimpin? Saya lagi aja, Pak. Oh, silakan Pak Yusef, silakan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah selesai acara kita. Untuk itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang Muslim dengan mengucapkan hamdalah, yang lain silakan menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yusef, Bu Yeni, Bu Arsy, Bu Yulita. Semoga kita semua diberikan kesehatan di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Oh, foto dulu Pak. Kita foto dulu ya, 1. Nah, kasih sarangnya boleh. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih Bapak.